Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Flame King yang telah bertemu dengan Luwin menanyakan bagaimana Luwin bisa mendapatkan sihir semacam itu ketika dia tidak bisa menggunakan sihir. Luwin jelas paham maksud Flame King karena dirinya sendiri sejak awal adalah siswa cacat yang bahkan selama 5 tahun tidak bisa menggunakan sihir tapi malah menunjukkan sihir yang tidak pernah digunakan orang lain. Luwin hanya menjawab jika dirinya hanya melakukan usaha terbaik tanpa menyerah hingga dirinya bisa mengkombinasikan sihir yang tidak bisa lepas dari dirinya dengan seni bela diri. Flame King merasa jika Luwin tidak ada niatan untuk mengungkapkan rahasia sihirnya padanya. Biarpun begitu, Flame King tidak masalah karena dirinya akan selalu mengawasi Luwin sampai mengerti rahasia di balik kekuatannya. Setelah bertemu dengan Flame King, Luwin memutuskan untuk keluar ruangan Flame King terlebih dulu dan meninggalkan Dekan Akademi beserta dengan Flame King. Namun ketika Luwin baru saja keluar dari pintu, seseorang yang bisa kalian sebut sebagai penggemar berat Flame King menunggu Luwin dari tadi. Orang itu tidak lain adalah salah satu dari 11 penyihir generasi selanjutnya, yaitu Domprem, dan itu buat Luwin jadinya penasaran kenapa orang itu menatapnya seperti memiliki kebencian yang mendalam. Domprem menanyakan apa yang sudah Luwin bicarakan dengan Flame King, karena tidak seharusnya murid gagal sepertinya dapat menarik perhatian Flame King. Luwin balik menanyakan, apakah itu alasan kenapa juara pertama kompetisi berturut-turut menunggu seseorang seperti dirinya, hanya untuk menanyakan pertemuannya dengan Flame King. Domprem mengatakan jika Luwin tidak berhak untuk menanyakan hal itu padanya, karena seharusnya Luwin saja yang menjawab pertanyaannya dan itu buat Luwin jadinya heran. Luwin tentunya membalas jika dirinya sendiri sepertinya tidak memiliki alasan untuk memberitahu Domprem, karena dia juga tidak memiliki hak untuk mengetahuinya. Perkataan itu tentunya membuat Domprem kesal karena Luwin seperti membalikkan omongannya barusan, tetapi tetap saja Domprem mengatakan jika dirinya harus mengetahui hal itu. Domprem yang sangat ambisius mendapatkan perhatian Flame King sepertinya tidak ragu-ragu menggunakan cara kekerasan untuk mengetahui apa yang sebenarnya Luwin bicarakan dengan Flame King. Luwin tentunya merasa jika orang ini beneran sudah gila karena tanpa ragu menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan informasi soal pembicaraannya dengan Flame King. Luwin menanyakan apakah Domprem serius akan mengajaknya berduel di sini, padahal sekarang mereka sedang berada di luar arena pertandingan. Domprem mengatakan jika dirinya tidak peduli dengan aturan semacam itu, karena dirinya harus mengetahui apa yang Luwin bicarakan dengan Flame King apapun yang terjadi. Karena Domprem sepertinya sangat keras kepala, Luwin menunjukkan kekuatannya untuk mengimbangi kekuatan Domprem, dan bisa kita lihat jika sepertinya mereka berdua akan serius melakukan pertarungan di luar turnamen. Tak diragukan lagi, jika kekuatan yang dimiliki oleh Domprem lebih unggul jika dibandingkan dengan Luwin untuk saat ini. Luwin sendiri yang berhadapan langsung dengan Domprem juga merasa jika orang ini adalah orang yang sangat kuat. Bahkan Luwin sendiri tidak bisa menemukan kelemahan atau celah dari Domprem. Luwin tentunya cukup merinding dengan kekuatan Domprem yang sepertinya berencana mengeluarkan seluruh kekuatannya. Belum lagi, Luwin tidak berpikir untuk membuat kekacauan di luar turnamen. Luwin berpikir, apakah Domprem beneran akan menarik pedangnya hanya untuk mengetahui pembicaraannya dengan Flame King, tapi sayangnya doa Luwin itu malah terkabul. Sebelum Domprem akan menebaskan pedangnya ke arah Luwin, seseorang menyuruh agar Domprem dan Luwin segera berhenti melakukan tindakan ceroboh yang melanggar peraturan turnamen. Domprem dan Luwin tentunya terkejut karena Irene Brius tiba-tiba bisa berada di tempat mereka berdua. Entah bagaimana Irene bisa tahu jika Luwin dan Domprem akan bertarung, tapi waktu kedatangannya sangat pas. Irene menanyakan apa yang sedang mereka berdua lakukan di sini, karena sepertinya tidak ada agenda perkumpulan yang dilakukan, tapi mereka berdua malah membuat perkumpulannya sendiri. Luwin mengatakan jika tidak ada perkumpulan apapun di sini, dan mereka berdua hanya sekedar bertemu secara tidak sengaja, tapi Irene tentunya tidak percaya dengan omongan si pembuat masalah. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Domprem kemudian langsung pergi dari hadapan Luwin dan Irene, meskipun kita tidak tahu alasan kenapa Domprem langsung pergi ketika Irene datang. Luwin menanyakan pada Irene, apakah orang itu memang selalu sensitif seperti itu, padahal ini sebenarnya adalah pertemuan pertama mereka berdua.
Irene mengatakan tentu saja tidak sama sekali karena orang itu biasanya jarang sekali bicara ataupun tertarik sesuatu, kecuali hari ini saja dia terlihat sangat cerewet. Irene memberitahu bahwa Domprem menjadi sangat sensitif jika itu menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan Flame King karena dia sangat terobsesi untuk mendapatkan pengakuan darinya. Bahkan Domprem tidak segan-segan untuk menyingkirkan saingannya. Belum lagi, Irene juga terkejut karena Flame King tidak biasanya membuat pertemuan pribadi seperti hari ini. Tapi Luwin mengatakan sepertinya Domprem salah paham dengan dirinya yang dikiranya mendapatkan sedikit perhatian dari Flame King. Jika dipikir-pikir lagi, bagaimana Irene bisa mengetahui jika Flame King sedang melakukan pertemuan pribadi dengan Luwin? Mungkin saja itu karena dia memiliki mata-mata, seperti ketika dia mengetahui bahwa Luwin memasuki penginapan Akademi Oyota. Irene menanyakan bagaimana pendapat Luwin tadi saat dia dan Domprem sedang berhadapan. Apakah Luwin akan sungguh berniat untuk bertarung melawannya? Luwin mengatakan jika itu tidak mungkin karena mereka bisa terkena diskualifikasi. Jadi ia yakin jika Domprem hanya mencoba menakut-nakutinya dan tidak ada niatan untuk bertarung. Irene terkesan dengan pemikiran positif Luwin yang tidak sembarangan menilai situasi. Tapi Irene penasaran jika Domprem serius mau melakukan pertarungan, apakah Luwin akan tetap maju? Luwin mengatakan jika dirinya tahu bahwa Domprem terlihat seperti dinding besar dan tebal yang tidak akan mudah ditembus dengan serangan biasa. Meskipun begitu, Luwin memiliki satu keyakinan yang selama ini ia pegang. Entah setebal atau sebesar apa dinding itu, jika dirinya terus-menerus memberikan pukulan berulang kali, maka dinding itu lama-kelamaan juga akan hancur. Jadi Luwin yakin jika dirinya tidak akan kalah melawan Domprem. Luwin memberitahu bahwa dirinya ini cukup kuat dibandingkan kelihatannya, dan Irene tertawa sambil mengatakan jika Luwin rupanya adalah orang yang cukup aneh. Selain itu, Irene memberitahu Luwin jika dia harus berhati-hati mulai dari sekarang, karena Domprem tidak akan mengampuni saingannya, dan dia pasti akan mengawasi Luwin setelah insiden hari ini. Sekarang kita kembali ke penginapan Akademi Ignite. Entah sekarang sudah hari keberapa dalam Grand Festival, tapi sepertinya mereka sudah melakukan beberapa pertandingan. Jason sendiri tampaknya sangat murung karena dirinya merasa kecewa dengan semua kerja keras yang selama ini mereka lakukan untuk meraih posisi pertama. Luwin mengatakan agar Jason tidak terlalu kecewa dengan peringkat mereka saat ini, karena ini semua adalah hasil terbaik yang bisa mereka dapatkan setelah bekerja keras. Hanku setuju dengan perkataan Luwin karena mereka masih bisa meraih peringkat keempat dalam kompetisi kelompok tanpa adanya Luwin, dan mereka sudah melakukan yang terbaik. Bahkan ini bisa dibilang sebagai sebuah keajaiban untuk akademi terbawah. Hankus memang merasa menyayangkan kemenangan buntut mereka telah berakhir, tapi setidaknya mereka sudah bisa menghancurkan stigma bahwa Akademi Ignite adalah akademi terbawah. Hankus kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan Luwin untuk saat ini, karena kompetisi individu akan segera diadakan. Luwin mengatakan jika dirinya telah mempersiapkan diri untuk pertandingannya, karena dirinya harus meraih posisi pertama juga kali ini. Entah mau sesusah apa pertandingan yang akan dihadapinya, tapi Luwin tidak ingin mundur selangkah pun dan harus tetap berada di peringkat pertama sampai akhir. Sebagai informasi, saat ini Luwin berada di peringkat pertama dalam kompetisi individu, di mana itu berisikan para murid jenius yaitu Irene Prius, Cherky, Dalian Malkan, dan Domprem. Karena peringkat Luwin saat ini berada di 5 besar, maka itu artinya Luwin sudah setara dengan penantang kejuaraan kuat lainnya, jadi pertandingan selanjutnya akan cukup penting kecuali ada perubahan besar. Kenapa bisa disebut sebagai perubahan besar? Itu karena dalam kompetisi Battle Survival, 32 siswa perwakilan akademi akan dikirim ke sebuah pulau buatan untuk bertahan hidup, di mana peringkat 1 akan memperoleh 32 poin, dan peringkat terakhir hanya akan mendapatkan 1 poin. Karena poin akan diberikan berdasarkan performa individu, maka akan ada perubahan yang signifikan pada peringkat kompetisi individu, sehingga kompetisi ini akan terasa jauh lebih sulit. Hankus mengatakan jika ia percaya bahwa Luwin akan melakukan yang terbaik, tapi ia menanyakan apakah Luwin tidak melakukan persiapan seperti peserta lain, dan Luwin menanyakan persiapan seperti apa itu. Jason memberitahu biasanya dalam kompetisi Battle Survival, perwakilan akademi akan membentuk aliansi dengan perwakilan akademi lainnya, dan Luwin jadinya paham dengan maksud Jason. Perlu diketahui, dalam kompetisi Battle Survival, diperbolehkan membantu aliansi untuk bertahan hidup, karena bisa menilai antara musuh dan membuat sekutu untuk menggabungkan kekuatan akan dihitung sebagai strategi bertahan hidup.
Jason menyarankan agar Luwin membentuk aliansi seperti akademi lain karena akan mustahil bagi Luwin untuk menghadapi semua orang sendirian tanpa adanya pertolongan. Hankus menanyakan bagaimana jika Luwin beraliansi dengan pihaknya Golem, mungkin maksudnya Akademi Golem, yang sebelumnya pernah mereka lawan di kompetisi Arrow Ball. Luwin sendiri tak yakin akan mengajak Akademi Golem untuk beraliansi, karena Luwin sekarang sedang berpikir untuk mengajak seseorang bergabung dengannya. Meskipun Luwin sudah beberapa kali bertemu dengan orang itu, tapi Luwin tidak bisa menjamin jika orang itu akan mau beraliansi dengannya. Ketika sedang kebingungan ingin membentuk aliansi dengan perwakilan akademi mana, Teta Malkiri langsung mendatangi penginapan Akademi Ignite untuk mengajak Luwin beraliansi. Luwin baru sadar jika ada Teta Malkiri yang kini sudah berada di pihaknya, jadi ia tidak perlu khawatir lagi jika tidak ada yang mau beraliansi dengannya. Teta mengatakan agar Luwin tidak mencoba untuk mengkhianatinya di tengah-tengah kompetisi, dan Luwin juga mengatakan hal yang sama pada Teta untuk tidak mengkhianatinya. Biarpun Luwin mengatakan agar Teta tidak mengkhianatinya, tapi Luwin sendiri dari awal sudah tahu bahwa Teta bukanlah orang yang akan berkhianat karena dia orangnya jujur. Luwin ingin agar Teta bergegas karena masih ada satu orang lagi yang harus mereka jadikan sebagai sekutu, dan Teta menanyakan siapa lagi yang akan Luwin ajak selain dirinya. Setiba di lokasi atau lebih tepatnya di penginapan Akademi Khusus Perempuan Seiki, banyak sekali perwakilan akademi yang mengeluh karena tawaran untuk beraliansi ditolak mentah-mentah. Teta yang terkejut menanyakan apakah Luwin serius akan mengajak perwakilan Akademi Khusus Perempuan untuk beraliansi dengan mereka, dan Luwin mengiyakan. Teta sekali lagi menanyakan apakah Luwin berencana membuat Irene Prius sebagai sekutu. Terlebih dia adalah pesaing yang kuat untuk kejuaraan, tapi Luwin mengatakan sebaiknya mereka mencoba dulu. Teta mengatakan apakah Luwin sebenarnya berteman dengan Irene, dan Luwin mengatakan jika mereka sedikit berteman. Teta jadinya tak menyangka jika dirinya akan satu tim dengan Irene Prius, karena tawaran Luwin pastinya akan diterima. Tapi Luwin mengatakan agar Teta tidak terlalu berharap karena dia masih belum bertanya padanya. Teta mengatakan dirinya khawatir Luwin akan ditolak mentah-mentah seperti para pria yang datang menemui Irene. Tapi Luwin memberitahu jika dirinya datang kemari bukan untuk menyatakan cinta atau semacamnya. Namun selagi sibuk menjawab omongan Teta, Irene malah datang dengan sendirinya sambil mengatakan untuk tidak berbicara gosip apapun. Irene sudah tahu jika Luwin datang kemari untuk mengajaknya beraliansi. Jadi Irene langsung pada intinya agar mereka segera memulai pertemuan pembentukan strategi, atau bisa diartikan Irene setuju untuk membentuk aliansi.